Ya, jadi kami kebetulan ketua yayasan ini menangani dua yayasan masjidnya, mengelola masjid dan makam Basnar Kudus. Sudah tentu kami sudah cukup lama yang kemudian kita mencobakan ya ya melakukan inovasi lah kayak ini. Kalau di dalam masalah pengelolaan makam ya, kami yang sekian lama itu identik dengan orang minta-minta, ada juru kunci dan gini dan sebagainya itu. Alhamdulillah di sini sudah kita berantas semua. Jadi nggak ada, semua kita angkat sebagai karyawan. Juru kunci pun kita kasih sehari bisaroh bulanan. Jadi kalau ada yang minta itu larangan keras langsung kena SP gitu. Kami main keras dalam itu. Kami tidak ingin orang ziarah itu menjadi tempat yang kumuh, ya, yang nggak bagus lah. Itu kesannya menjadi memperburuk citra. Jadi kalau ada yang citranya buruk, itu tantangan pengurus bagaimana cara mereformasi menjadi tempat ziarah yang ya nyaman, memuaskan nih semua para peziarah itu. Di dalam pengelolaan masjid juga demikian. Ya. Masjid ini sudah tentu kalau berbeda masjid, ya pertama dari sisi kalau ini termasuk cagar budaya, pengelolaan dari fisiknya gimana, ya ini nih, dan juga dari sisi status tanahnya harus kita tata semua. Ya. Terus batasan mana yang perluasannya, mana yang masjid, mana yang tidak, ini harus kita harus semua. Termasuk kegiatan-kegiatan masjid apa saja. Nah kalau kita berbicara masjid memang asal usulnya memang untuk sholat, tapi sekalipun dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya, tempat mata pembelajaran. Nah sholat ini sebagai tanda karena di sini ada menara ya. Menara zaman dulu itu fungsinya apa di Sunan Kudus? Menara ini dilihat dari segi bangunannya. Kalau ada yang mengatakan tinggalan Hindu, itu langsung kita bantah. Karena apa? Menara ini dibuat dari batu bata. Batu bata ini kalau sudah dipasang itu sudah selesai, tidak ada diukir. Dan batu batanya ini polos, tidak ada relief yang menunjukkan kehinduan sama sekali enggak. Dan hal yang lebih pokok lagi adalah menara ini menghadapnya bukan menghadap ke gunung, tapi ke arah kiblat. Ini yang sering kali dilupakan. Jadi menara ini murni bangunan dari Basnar Kudus. Secara arkeologis dan satu kajian, batu bata yang di menara ini sama persis dengan batu bata yang ada di mihrab Mesir. Lah pertanyaannya adalah, terus fungsinya apa menara itu kan gitu? Lah dulu, tadi sudah saya sampaikan, di samping yang rutin setiap hari itu tempat mengumandangkan azan, ya, juga untuk mengumumkan pengumuman penting ya, yang bersifat keagamaan seperti kapan 1 Ramadan tadi. Lah azan dulu sebelum ada sound system itu pakai cerobong sampai seng itu dibuat kayak cerobong kayak gitu ya. Kemudian azan gini noleh ke 4 penjuru. Itu azan dulu. Lah dalam perkembangannya yang azan tidak di atas menara, di bawah, yang di atas speakernya kan begitu. Nah akhirnya kita nih, nah speaker ini kita pasang di atas, digegeri saya sama para ahli arkeologi, belum lagi dari segi suaranya. Nah kami ini pengalaman kami dalam mengelola masalah sound system masjid ini mengalami suka duka yang panjang ya. Saya mencoba ini, suara ini itu seharusnya kami mencoba. Belajarlah sama orang yang paling ahli, nah itu saya menemukan bahwa konsepnya begini, azan ini menyampaikan kepada masyarakat ini tanda waktu. Tapi bagaimana bisa didengar dengan enak, nyaman.
Jadi kalau sekarang ini ada surat edaran tentang masalah batasan itu 100 desibel. Menurut kami saya kurang cocok. Desibel itu dari segi volume ya. Padahal menurut saya yang paling penting adalah kualitasnya. Kurang dari 100 desibel tapi cempreng ini kayak ini. Nah ini. Nah kami berusaha mencari tahu, belajar, hanya adalah kita menemukan, alhamdulillah sampai sekarang kita yang untuk di atas karena tidak mencederai dari tim arkeologi, maka kita buatkan tower sendiri. Nah kemudian spekernya ini alhamdulillah dulu mulai tahun 2007 kita pakai vendor impor dari Cina setelah 14 tahun dan kita perbaiki, alhamdulillah sekarang sudah kita remajakan lagi. Ini produk dari Cina dan ini alhamdulillah dari informasi yang saya terima mereknya DSPPA ini kami yang pertama kali di Indonesia yang pesen speaker itu gitu. Nah kalau diukur lebih di 100 desibel orang nyaman. Jadi konsep kita inilah, jadi jangan sampai kesan adzan itu malah menjadi masalah dari masyarakat. Di samping pengelolaan ini juga saya penting. Di sini ini kalau adzan ya adzan tok, kalau sholat ya atas siap mati. Jadi kalau kita yang sampai mati ke speaker atas itu kita selektif. Tidak semua kegiatan dimasukkan di atas. Nah, memang di banyak pedesaan ini juga apalagi dalam bulan puasa itu ya saya sayangkan ya darusan masukkan suaranya elek, bacaannya juga ini nggak selektif. Ini kan saya kira inilah cukup di bawah saja lah. Jadi ya, sebenarnya ada manajemen yang saya kira perlu difahami dengan baik bagi seorang pengurus bahwa yang namanya sound system itu bagian dari fungsi masjid, bukan sekadar aksesoris. Sekarang ini kan bentuk arsitek saja, jujur saja saya sekarang agak prihatin ya. Karena sekarang ini banyak masjid kuno-kuno yang dibongkar menjadi kubah. Koyo-koyo yang namanya kubah ini Islami. Islam tidak pernah memberi tuntunan tentang mata arsitek. Arsitek itu karya manusia. Kubah ini ya gereja Blenduk di Semarang itu ya kubah kan begitu. Ini banyak yang kemudian ini ya. Nah yang saya sayangkan itu masjid tinggalan kuno. Itu kalau orang bangun kuno itu ditirakati. Bentuk arsitekturnya juga masih tetap dengan kejawaannya. Apalagi dengan penuh dengan filosofi. Atap tumpang ini. Ya kita terus terang aja sekarang ini ya mungkin karena banyak yang latah ya saya sayangkan kalau ini. Ya kita ini harus bagaimanapun tetap al-muhafadzah alal qadimi sholeh ini harus kita jaga. Wal akhdhu ya boleh tapi biljadidil aslah, tapi tetap muhafadzah jangan sampai ini. Nilai-nilai dulu ini harus dijaga. Makanya pengelolaan ini juga penting. Sound system ini bukan sekadar aksesoris tapi ini. Sekarang ini kan banyak mesti dibuat kubah, menara 2 kiri kanan, ya kan itu ya. Itu kan tuntutan arsitek. Ibaratnya menara ambruk jamaah tidak ada berpengaruh. Tapi kalau speaker mati, wong sak kampung ngamuk. Dan bahkan kalau jamaahnya banyak, speakernya nggak dengar, itu bisa menjadi merusak keabsahan sholat jamaah. Nah, mindset inilah yang kami bangun bahwa yang namanya bukan berarti harus mahal, harus seperti masjid menara enggak, tapi mohon diperhatikan dengan baik, lepas dari masalah edaran dari Menteri Agama, tanggung jawab kita ini memang harus ramah lingkungan kita sendiri, mengelola dengan baik, dengan kualitas yang baik. Ini yang menjadi saran kami kepada segenap pengurus masjid.